Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Lambeates 1974. 2023 bentar lagi nih. Pemilihan presiden tahun berapa ya? 2023 atau 2024? Yang jelas 2022 lagi rame-ramenya ya, para politisi, para birokrat menyampaikan aspirasi siapa kandidat presiden yang bakal dicalonin. Ya sekedar pendapat gua aja sih gitu kan. Nih ada nih namanya Pak Anies Baswedan, mantan gubernur DKI, seorang birokrat, mantan menteri pendidikan zaman era Pak Jokowi, mantan dosen di Universitas Paramadina kalau nggak salah, dan juga mantan aktivis kampus di Universitas Gadjah Mada. Ya, jadi Pak Anies kalau menurut gua sih besar di lingkungan kampus, besar di lingkungan birokrat, besar di lingkungan pemerintahan. Jadi soal pengalaman ya Pak Anies sudah punya semua gitu loh. Waktu mimpin DKI, kalau menurut gua nih, ya banyak hal-hal yang beliau bisa buktikan lah di masa jabatan beliau. Ya walaupun kadang-kadang kalau udah bicara banjir, udah dah semua salah Pak Anies. Jadi tuh banjir adanya pas zaman Pak Anies aja yang paling rame. Ya jadi yang kita tahu ya emang dari zaman dulu ya Jakarta emang nggak pernah lepas dari banjir. Yang jelas sih gue sendiri ngerasain kalau ke Jakarta tuh beda aja auranya. Ya di zaman Pak Ahok juga gitu kan. Ya banyak lah perubahan. Dan gubernur yang mimpin DKI juga pasti punya hal yang luar biasa. Oke, kembali lagi ke bakal kandidat presiden. Ya gue sendiri pribadi ngelihat Pak Anies kemarin sempat deg-degan juga nih. Ini tumben nih partai politik kok kagak ada yang berminat. Alhamdulillah tapi Nasdem akhirnya ngangkat beliau. Ya sukses lah buat Nasdem, sukses buat Pak Anies. Semoga apa yang menjadi keinginan terutama pribadi gue sendiri, punya background presiden yang besar di lingkungan yang gue sebutin tadi, bisa membuat Indonesia lebih baik lagi. Ya bukan berarti sekarang nggak baik ya. Yang jelas sekarang ini Indonesia sedang banyak diuji lah. Terutama adanya pandemi kemarin 2 tahun, hal yang luar biasa. Jadi menurut gue ya insya Allah Pak Anies bisa dipermudah prosesnya menuju RI 1. Ya siapapun kandidat yang lain menurut gua memang perlu, namanya demokrasi. Kan presiden gak hanya Pak Anies saja calon-calonnya, banyak yang lain, baik yang diusung oleh partai maupun juga ada juga dari lembaga sosial kemasyarakatan yang pro ini pro itu. Ya namanya iklim demokrasi harus seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya pemilu dulu bukan ajang sebagai gontok-gontokan pro ini pro itu. Ya realistis aja lah sekarang. Sekarang rakyat butuh kesejahteraan. Sekarang rakyat juga butuh kemapanan ekonomi. Ya banyaklah hal-hal yang selama ini udah kita rasain. Di era Pak Jokowi juga banyak lah yang kita udah alamin. Contoh aja, dulu gua kalau ke Jawa tuh berapa jam gua ke Jawa. Sekarang dengan era tol sekarang, di zaman Pak Jokowi ya nggak sampai berjam-jam gitu. Ya gue bilang Pak Jokowi, gue bilang bapak pembangunan tol Indonesia lah. Ya makasih lah buat Pak Jokowi. Nah masalah Pak Anies nih, gue kadang mikir nih siapa yang cocok pendampingnya Pak Anies. Gue jadi ingat Formula E waktu itu. Lu tahu kan Formula E itu ajang yang benar-benar mandiri kalau gue bilang. Ya memang sih ada sponsor dari Pemda DKI,
sama Jakpro kalau nggak salah. Tapi di situ gue lihat kayak BUMN kayaknya kurang mensupport. Ya gue sih nggak mau berpikir ada latar belakang politik atau gimana, tapi di situ ada hikmahnya loh. Paling nggak di situ bisa diuji bahwa Jakarta bisa mandiri gitu loh. Ya segenap aparatur pemerintahan di DKI ya benar-benar mensupport untuk Formula E pada waktu itu. Dan terus terang Pak Anies nggak bisa sendiri. Nah datanglah yang namanya Bapak Ahmad Sahroni, Sultan Tanjung Priok, orang yang luar biasa nih menurut gua. Sukses besar, nggak punya background keluarga yang kaya raya, nggak punya background dari anaknya seorang pejabat, anak seorang partai politik, tapi beliau bisa sukses. Ya duet kemarin bagus juga tuh Formula E itu, Pak Anies sama Bapak Ahmad Sahroni gitu kan. Yang satu Pak Anies backgroundnya yang tadi gue bilang gitu. Nah kalau wakilnya Pak Ahmad Sahroni cocok juga nih. Doi backgroundnya juga emang benar-benar dari nol gitu loh. Dia tahu caranya ngelola sebuah manajemen untuk menuju kesuksesan. Lah Formula E kalau nggak dibantu sama Pak Ahmad Sahroni juga nggak tahu juga ya Pak Anies gitu loh ya. Ya istilahnya semua saling mengisi. Ya tapi kayaknya nih wapresnya Pak Ahmad Sahroni belum banyak yang nyebut ya. Ya kalau gua pribadi sih banyak berpikir nih kalau duet ini diusung nih kayaknya bakal bagus nih. Karena juga Pak Ahmad Sahroni juga backgroundnya juga dari Partai Nasdem yang ngusung Pak Anies. Ya lo bisa lihat deh backgroundnya Pak Ahmad Sahroni. Yang gua tahu dia tuh punya cita-cita jadi presiden gitu kan. Ya boleh-boleh aja dong gitu kan. Tapi paling enggak Pak Ahmad Sahroni ini bukan orang yang karbitan lah istilahnya. Dia sukses dari suatu pemaksaan. Ya dia sukses karena melalui proses yang luar biasa. Nah mumpung jadi orang yang pernah membantu Pak Anies, apa salahnya Pak Ahmad Sahroni kasih kesempatan jadi wapresnya Pak Anies? Ya insya Allah lah bisa lah Pak Anies, Pak Ahmad Sahroni. Ya nanti lihat aja di Instagramnya tuh Pak Ahmad Sahroni tuh. Ya kalau gue sendiri sih ya semoga berharap duet ini yang maju nih, Pak Anies sama Pak Ahmad Sahroni. Ya lu lihatlah siapa beliau, orang luar biasa tuh Pak Ahmad Sahroni tuh. Ya besar di lingkungan, gue bilang lingkungan swasta, lingkungan yang benar-benar dari nol, iya kan. Gue kemarin lihat tuh di Instagramnya dia punya jam tuh, waduh. Instagram apa YouTube ya? YouTube. Tapi menurut gue ya gue seneng. Kenapa? Karena dia dapetin itu semua melalui kerja keras dia, gitu loh. Bukan karena keturunan dia apa bukan. Gitu loh. Nih insya Allah ya kalau duet ini jadi ya Indonesia mungkin insya Allah akan jadi lebih baik. Oke, demikian dari gua. Ya mudah-mudahan Pak Anies, Pak Ahmad Sahroni bisa maju lah. Ada partai yang berminat nih. Colek PKS, colek PKS nih. Sama partai itu nih, partai punyanya Fahri Hamzah tuh. Kalau bisa gabung lah, lupain lah sama PKS dulu tuh. Pernah istilahnya pernah saling menyapa. Oke, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.